Architecture and Education Face a Pandemic. COVID-19 ini merupakan penyakit yang disebabkan virus corona, yang dapat menyebar dari orang ke orang melalui percikan dari orang yang terinfeksi. Gejala paling umum dari penyakit ini seperti demam dengan suhu tubuh di atas 37 derajat, batuk, dan kelelahan. Untuk menghindari tertularnya COVID-19, alangkah baiknya kita untuk terus stay at home, menggunakan masker saat bepergian, minum vitamin untuk menjaga imunitas tubuh, dan sesering mungkin mencuci tangan, dan memperhatikan pentingnya menjaga jarak satu sama lain. Architecture and Pandemic. Pandemi ini pasti mengubah banyak hal, termasuk tentang ruang privasi mungkin lebih dibutuhkan untuk online meeting dan lain sebagainya. Tetapi ruang tanpa sekat juga memiliki kelebihannya tersendiri, seperti ruang luas untuk berolahraga, akses cahaya dan udara lebih maksimal, dan banyaknya ruang gerak. Usai pandemi, desain bangunan mungkin akan bergeser ke arah yang lebih fleksibel, di mana satu ruangan dapat digunakan untuk berbagai aktivitas. Pilihan outdoor mungkin akan menjadi kebutuhan penting untuk akses udara segar dan sinar matahari secara langsung. Dan ruang higienis juga akan menjadi kebutuhan untuk membersihkan badan sebelum memasuki ruang lain di dalam rumah. Education and Pandemic. Kondisi saat ini mungkin memaksa kita untuk belajar secara online. Online class tanpa kita sadari juga memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan kreativitas guru maupun murid, dan juga dengan online class kita lebih banyak mempelajari aplikasi baru yang mungkin belum pernah kita pelajari sebelumnya. Di balik manfaat tentu masih ada kendala, seperti akses internet yang kurang baik, teknologi yang kurang mendukung, dan juga kurangnya motivasi belajar. Presiden pertama itu SMA Kakoloso Santo Yusuf Malang, salah satu sekolah yang memiliki outdoor space yang cukup banyak, dan juga penggunaan outdoor learning yang lumayan banyak untuk beberapa kegiatan sekolah. Luas sekolah ini sekitar 3,5 hektar. Pedagogi analisis, sekolah ini merupakan sekolah konvensional biasa, yang dimana lebih kepada penjelasan guru, cara pengajaran lebih kepada teacher center, dimana pembelajaran bersifat satu arah. Ini merupakan material jalan ruang sirkulasi, yang dimana yang warna abu-abu itu material batu, berwarna hijau dengan material vegetasi, dan warna biru dengan material ubin. Ruang sirkulasi terlindungi yang dimaksud di sini tertutup dengan atap. Ini merupakan jalur sirkulasi dari awal masuk gerbang hingga keluar lagi. Ini ada beberapa opsi menuju gedung baru dan gedung lama. Proxemic Analysis, yang hijau menandakan private, yang kuning menandakan kawasan semi-public, dan yang merah kawasan publik. Sekolah ini 60% outdoor dan 40% indoor, di mana kegiatan belajar mengajar pada kegiatan biasa mengandalkan ruang kelas indoor, dan pada kegiatan seperti kerja kelompok atau belajar mandiri dan beberapa kegiatan pembelajaran dilakukan di outdoor. Dan selama pandemi, outdoor space lebih jarang digunakan karena mungkin tidak bisa membatasi beberapa orang yang berkumpul dalam satu kawasan. Dengan demikian, sekolah ini selama pandemi menggunakan 29 ruangan saja dengan jumlah kurang lebih 81 guru dengan maksimal 3-5 guru dalam satu ruangan per pengampu mata pelajarannya. Perubahan selama pandemi yang terjadi di sekolah ini seperti buku sudah mulai tergantikan dengan laptop, di mana buku di modul sekolah tidak lagi menggunakan yang di print tetapi lebih kepada PDF, dan juga di mana biasanya guru bisa berkumpul di dalam satu ruangan, ruang guru. Sekarang ruang guru tidak digunakan. Summerhill School di England, di mana sekolah ini tuh belajar dalam satu komunitas bersama siswa lain dan dibebaskan untuk memilih pelajaran indoor maupun outdoor, dan juga dibebaskan untuk menghadiri pelajaran formal atau non-formal. Pedagogi analisis sekolah ini termasuk pedagogi Montessori, di mana satu ruangan itu terdiri dari berbagai usia dan juga berbagai aktivitas terjadi dalam satu ruangan. Jenis pedagogi termasuk student center, di mana all classes are 100% optional dan guru sebagai instructor, dan lebih kepada diskusi. Kegiatan di sini lebih kepada outdoor learning. Marcel Sembat High School di French. Desain sekolah ini sangat mendukung untuk outdoor learning, di mana desain sekolah ini menggunakan hamparan rumput hijau di atas untuk pembelajaran siswa secara langsung. Dengan pedagogi analisis termasuk student center karena pembelajaran lebih kepada praktek dan guru sebagai instruktur. Ini beberapa ideal learning environment yang mungkin berfungsi untuk post pandemi. Yang pertama itu konsep open plan, di mana setiap fungsi ruang area di dalam ruangan ini mungkin dapat berfungsi maksimal, dan juga luas ruangan dapat lebih memudahkan physical distancing ke depannya. Ini beberapa classification of plan types, di mana ada full open types, yang no walls,
dan semi-open types, di mana hanya menggunakan partition. Dalam masa pandemi, konsep ruangan open plan ini dapat memudahkan physical distancing tentunya, dan juga jadwal penggunaan ruangan harus diperhatikan dan juga pengaturan ulang tatanan ruang, di mana harus diberi jarak, dan pembatasan kapasitas maksimal purpose space, di mana fleksibilitas ruang jangka panjang. Dan penggunaan multipurpose space ini mengenai kurikulum dan pedagogi kan akan berubah, di mana multipurpose space ini itu menyediakan fasilitas yang memang diperlengkapi untuk berubah dan lebih mendukung kepada jenis pedagogi Montessori, di mana dalam satu ruangan itu dapat digunakan untuk berbagai aktivitas. Salah satunya sekolah Wagner Middle School Learning, yang dimana berfungsi untuk meningkatkan kreativitas dan mengurangi stres, di mana outdoor learning ini sudah digunakan di beberapa sekolah seperti Ann Arbor Elementary School di Texas, dan juga Doherty Elementary School di Texas, di mana kaca bayangan itu digunakan untuk belajar rotasi bumi, dan juga Lady Bird Johnson Middle School United States, di mana mengadakan studi harian untuk melihat nyata kurikulum sains. Dan juga konsep transparansi, ini merupakan prinsip ketertarikan visual, di mana satu ruangan itu bisa melihat kegiatan dari ruangan lain, dan juga memudahkan guru untuk mengawasi siswa. Kesimpulan sementara untuk riset hingga saat ini, yang pertama itu outdoor space. Setidaknya sekolah punya 30% dari site mereka itu outdoor space untuk kegiatan belajar mengajar. Yang kedua itu fleksibilitas ruangan, di mana ruangan fleksibel itu sangat dibutuhkan sebelum pandemi maupun saat pandemi ataupun bahkan post pandemi. Juga semua ruangan mendapat natural light, juga sirkulasi udara yang baik, di mana tidak ada ruangan yang hanya tertutup oleh dinding